Demikian pula kepala rumah tangga. Jadi pemimpin di sini tidak seperti seorang yang berhadapan dengan mesin, tapi ini berhadapan dengan manusia yang punya hati, yang punya rasa. Berhadapan dengan manusia yang punya hati, yang punya rasa. Maka harus dengan penuh kasih sayang, penuh kelembutan, penuh pengertian. Karena seorang suami ketika memimpin istrinya itu tidak sama ketika kerja di kantor, di ruang produksi. Itu enak banget kalau di ruang produksi, mesinnya diapa-apain, di remote mati ya mati, dibikin lambat ya lambat, dibikin cepat ya cepat. Tapi kalau istri kita tidak bisa seperti itu, butuh kelembutan, butuh kasih sayang, butuh pemahaman, pengertian, pemilihan bahasa yang tepat. Bisa jadi kalau lagi tidak mood, itu bahasa kita sudah alon-alon, itu ngegas juga. Tanyakan sama yang sudah pengalaman. Maka harus memilih kata-kata yang tepat. Kepala rumah tangga, bahkan ada kalanya kepala rumah tangga itu harus mau minta maaf meskipun tidak salah. Untuk apa? Untuk menyegarkan suasana. Tapi tabiatnya laki-laki itu punya ego yang tinggi, susah minta maaf. Ya, tabiatnya laki-laki itu egonya tinggi, sulit minta maaf. Beribun? Ya, tabiat laki-laki itu normal. Kenapa laki-laki ditakdirkan menjadi pemimpin? Karena laki-laki punya ego. Tapi justru disinilah laki-laki yang punya ego, kalau dia bisa minta maaf, bisa mengalah, maka di sini dia bisa mengalahkan dirinya sendiri. Karena laki-laki itu paling susah kalau bilang saya minta maaf. Paling sulit mengatakan saya salah. Tapi kalau laki-laki sudah bisa mengatakan saya minta maaf, saya salah, nah ini laki-laki yang bisa mengalahkan dirinya sendiri. Dia adalah seorang laki-laki yang bisa membimbing keluarganya dengan penuh kasih sayang. Yang jadi masalah kalau suaminya selalu minta maaf, ini namanya laki-laki takut istri. Ya, ini beda cerita, tidak cocok jadi pemimpin. Jadi tidak cocok jadi pemimpin. Baik. Demikian pula perempuan itu ketika dipimpin oleh seorang suami, maunya suami itu menghadapinya dengan kelembutan. Tapi banyak para suami itu seperti robot. Kalau pulang di rumah itu yang dipegang HP, tidak ngomong apa-apa kecuali seperlunya saja. Maunya istrinya tuh di WA, maunya ditanya, dideketi, diajak ngobrol. Tapi suami kalau diajak ngobrol biasanya seperlunya saja, bahkan ditanya orang nyaut. Ya. Oh gitu. Ya, memang karakter laki-laki itu begitu. Karakter laki-laki itu berpikir simple, sederhana, to the point. Tapi laki-laki harus bisa memahami perempuan. Perempuan itu harus agak ribet sedikit. Untuk apa? Karena perempuan pengen dimengerti. Karena perempuan pengen dimengerti. Sehingga sebenarnya itu tidak perlu ditanyakan. Tapi kalau ditanyakan perempuan tuh seneng. Dari tempat kerja ditanya, sudah makan siang belum? Padahal tidak ditanyakan ya tidak ngaruh. Tapi kalau ditanyain gitu seneng, adem. Nah, itulah perempuan. Beda dengan laki-laki. Laki-laki ditanya sudah makan belum? Ah gitu lagi. Itu kalau laki-laki. Seorang perempuan itu maunya ya kalau laki-lakinya pergi ditelepon, ditanya. Tapi kalau laki-laki ditelepon rasanya risih. Ini telepon lagi, ngapain lagi ini? Ya, maka disinilah perlu ada pemahaman antara laki-laki dengan perempuan. Perempuan tuh suka dibilang kamu cantik. Nah, tapi kata-kata itu tak kunjung juga keluar dari suaminya. Nah, ya. Omah ruang liyo parah iki. Jadi kata-kata itu tak kunjung juga keluar dari suaminya, padahal sederhana, cuma mengatakan kamu cantik. Oh itu sudah tersipu-sipu itu. Yang tadinya capek, lelah seharian ngurus anak, nyuci baju, nyuci piring, bersih-bersih itu hilang seketika ketika dia bilang oleh suaminya kamu cantik. Tapi suaminya jarang loh yang ngucap gitu. Jangan keseringan, kalau keseringan gombal gitu kan, nyembel gitu. Baik, itu adalah kata-kata yang sering diharapkan oleh seorang
istri seorang perempuan bilang terima kasih ya sudah ngurus anak-anak. Wah rasanya makces. Tapi biasanya ngeten niku mboten Bu? Jujur iki. Baik. Begitulah kadang antara keinginan perempuan dengan laki-laki itu berbeda. Perempuan tuh sederhana, cuma ingin dibilang cantik, ingin dibilang terima kasih, ingin dibilang, bahkan kadang perempuan tuh mancing-mancing supaya suaminya muji. Nah, tapi laki-lakinya tidak kepancing juga untuk memuji. Nah, belas. Nggih mboten Bu? Ya? Kok ora dong lho, padahal kon muji karepe kan. Ya. Tapi beda dengan laki-laki. Laki-laki itu dianggap ribet. Jadi menurut laki-laki itu ribet. Dan laki-laki itu bisa romantis kalau belum jadi istrinya atau masih manten baru. Kalau sudah 2 tahun 3 tahun sudah lama itu hilang itu. Baik, tanyakan bapak-bapak di sini. Ya. Yo kabeh podo, Pak. Iya. Kapan terakhir kali bilang ke istrinya kamu cantik gitu? Ya belum pernah malah toh. Ya. Baik. Karena laki-laki itu maunya to the point. Laki-laki itu maunya langsung to the point, tidak berbelit-belit. Maka disinilah pentingnya seorang suami sebagai leader, sebagai pemimpin memahami perempuan, memahami anaknya. Kadang harus mengalah sedikit, tidak bisa gombal ya mungkin mau colong internet sih. Oh kata-katanya gini, bisa diciplak. Tapi garing juga kalau tidak biasa. Nah. Baik. Jadi inilah seorang laki-laki itu pemimpin bagi perempuan. Perlu memahami. Sebagaimana tadi seorang penggembala itu ketika menggembala memahami yang digembalakan. Dan kadang seorang suami kurang peka. Istrinya bilang wah kalau nyate enak nih, suaminya diam saja gitu kan. Ya gimana Pak? Oh gitu, bilang tutup gitu. Jadi lagi di jalan muter-muter, kayaknya kalau seger-seger enak ya. Nah, suaminya diam saja gitu. Padahal maunya itu mbok yo menggok gitu kan. Oh gitu, wah itu bagus ini. Baik. Tapi biasanya pripun Bu? Dok napa mboten? Baik. Oh gitu. Jadi inilah problematika rumah tangga. Seorang laki-laki itu pemimpin dan dia disebut ra'in karena memang harus banyak mengerti tentang yang dipimpin. Jadi ra'in itu harus banyak mengerti, harus banyak memahami. Karena seorang penggembala yang menggembalakan kambing-kambingnya itu tidak bisa diajak ngomong. Kalau bisa diajak ngomong enak, bing mau kemana? Rumput alang-alang diantar kan, tapi tidak tahu. Makanya diarahkan, oh tidak mau, berarti rumput yang sana, oh tidak mau, oh maunya ternyata sini, kasih di situ. Karena seorang penggembala itu dituntut harus mengerti. Maka sama dengan seorang pemimpin dituntut harus mengerti. Karena kadang istrinya untuk mau ngomong sama suaminya tuh yo pakai ndak tega, pakai rakepena, pakai salting, pakai jaim. Nah, maka suami dituntut harus mengerti. Tapi sering mengerti apa mboten? Jujur banget nih. Baik. Baik Bapak Ibu. Maka setelah ini silakan istrinya di WA. Ya, silakan istrinya di WA, ditanyakan, oh itu seneng banget loh, jarang-jarang WA, atau dibikinkan puisi walaupun kopas dari internet gitu kan. Nah, itu seneng banget. Baik, walaupun sebenarnya kata-katanya juga itu saja, pertanyaannya itu saja. Sekali-kali di tempat kerja, di telepon, di video call itu seneng banget. Nah, merasa diperhatikan oleh suaminya. Tapi apakah pernah? Pernah betul Pak? Oh pernah. Jenengan dulu? Baik. Dan kalau ada seorang suami handphone
kok profilnya itu adalah istrinya, biasanya yang bikin istrinya. Jarang suami bikin profil handphone itu pakai istrinya. Jarang apa ada? Ya? Nah, Ustaz Muslim ditanya, apa sebabnya Ustaz? Ya. Baik. Ya karena tadi, karena laki-laki itu maunya simple, sederhana. Dikira hal-hal yang semacam itu tidak punya dampak yang besar. Yang penting saiki aku nyambut gawe, tanggung jawab seorang suami itu tidak diwujudkan lewat kata-kata, tapi lewat tindakan. Ini beda dengan perempuan. Perempuan itu mengharapkan kata-kata, tapi laki-laki itu lewat tindakan. Sehingga seorang laki-laki yang cinta kepada istrinya, dia cenderung akan bekerja keras, dia akan menuruti keinginannya, dia akan memberikan nafkahnya, dia akan membahagiakan saudaranya, membahagiakan ibunya. Itulah seorang suami yang cinta kepada istrinya, mewujudkan dengan bentuk tindakan. Karena pikiran laki-laki lebih kepada tindakan, sementara pikiran perempuan lebih kepada rasa, kata-kata. Sehingga seringkali pengorbanan seorang suami yang sudah berkorban jungkir jempolnya untuk istrinya itu kalah dengan teman chattingnya yang bilang sekali kamu cantik lalu suaminya ditinggalkan. Jadi ada banyak seorang istri yang meninggalkan suaminya hanya bukan karena suaminya tidak tanggung jawab, bahkan suaminya sangat bertanggung jawab, suaminya rela berkorban, tapi hanya karena kurang kata-kata. Lalu kemudian istri itu meninggalkan suaminya dengan mengatakan suaminya tidak romantis. Padahal suaminya kurang apa? Kerja dari pagi sampai sore semuanya dilimpahkan untuk istrinya, untuk anaknya, untuk kebutuhan keluarganya, bahkan dia rela untuk tidak bawa uang bensin, tapi dianggap tidak romantis. Hanya karena ada orang lain yang bilang kepada dia, kamu cantik. Ya. Baik Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa saat yang lalu saya konseling dengan salah seorang yang rumah tangganya berantakan. Padahal setiap bulannya itu dikasih nafkah 3 kali UMR, bahkan 4 kali UMR. Nah, tapi istrinya purik. Padahal nafkahnya menurut saya gede nih. Ya. Semua dicukupi. Hanya apa? Hanya karena tidak di WA. Kenapa dia purik? Karena sering di WA oleh orang lain. Jadi dia nyaman, sehingga sama suaminya kurang nyaman. Maka hati-hati. Nampaknya sepele hanya soal WA, kalau kemudian sudah jatuh ke WA orang lain, maka rasa nyaman kepada suami hilang karena dia menemukan kenyamanan yang lain. Dan yang suka WA ini nyun sewu moroti duite, padahal duitnya dari suaminya. Dan Bapak Ibu susah untuk disadarkan kembali kepada suaminya karena menganggap suaminya kurang perhatian. Padahal kurang perhatian apa bayar dinaike kabeh loh. Sementara yang hanya sekedar modal cantik, bilang kamu cantik, senyummu seperti mawar. Iya. Itu malah dia sambut, kemudian dia bahkan dimintai pinjaman uang dikasih dengan cuma-cuma. Ini sungguh-sungguh terjadi loh. Dan seringkali perempuan itu memperjuangkan seseorang yang kelak akan menyakiti hatinya. Ya, perempuan itu banyak yang memperjuangkan seseorang yang seseorang tersebut akan menyakiti hatinya. Karena perempuan itu ketika memperjuangkan seseorang yang diperhatikan adalah kata-katanya, bukan tindakannya. Sehingga banyak seorang perempuan itu yang kelepek-kelepek dengan rayuannya, padahal tindakannya nol. Tapi ada seorang laki-laki yang sudah memperjuangkannya, penuh pengorbanan, ditolak begitu saja, dicampakkan dan menyesal kemudian, kenapa saya dulu tidak sama dia. Kapok. Gini apa mboten? Iya, mboten. Baik.
Saya banyak belajar dari kehidupan yang real. Kok iso yo? Jadi balada sebagai apa namanya yang sering ngurukyah itu ternyata dicurhati macam-macam, dan saya menyimpulkan laki-laki itu banyak mengedepankan tindakan, perempuan itu lebih banyak mendengarkan kata-kata rayuan. Dan itu yang saya jumpai seperti itu. Maka seorang suami juga tidak hanya sekedar tindakan, tapi juga sekali waktu bikin tulisan yang indah, bikin kata-kata yang menarik. Ojo kerep-kerep, nek kerep-kerep ngabar, kebal. Jadi kalau udah terlalu sering kebal. Baik, intinya di sini ro'in ya, bukan sekedar pemimpin, tapi di sini adalah sebagaimana seorang penggembala, dia yang memahami seluk-beluk apa yang dipimpinnya. Termasuk seorang perempuan juga memimpin, bertanggung jawab kepada suaminya. Jadi perempuan memimpin anak-anaknya, keluarganya, bertanggung jawab kepada suaminya. Karena surga seorang istri itu kalau dia taat kepada suami, kalau menjaga rahasia rumah tangga. Masih ingat kata Nabi, perempuan itu masuk surga dengan 1 sholat khamsaha, sholat 5 waktu, wa shomat syahruha, puasa Ramadan, wa ta'at zaujaha, taat suami, wa hafidhat farjaha, dan menjaga kehormatan, insyaallah masuk surga. Jadi yang pertama tadi sholat, ini hak Allah, puasa, ini hak Allah, jaga kehormatan, ini hak sendiri, hak suami. Kemudian yang keempat, taat kepada suami. Hak suami cuma satu ternyata. Apa hak suami? Ditaati. Nah, cuma satu tok. Maka seorang istri itu dia cukup taat kepada suami. Tentu dia harus menunaikan hak Allah Subhanahu wa ta'ala.